Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuningsi. Nomor induk mahasiswa saya 20231422022. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi atau tugas PowerPoint saya mengenai demokrasi oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Demokrasi sendiri mempunyai 5 subbahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi, yang kedua konsep-konsep demokrasi, yang ketiga pilar-pilar demokrasi, yang keempat budaya demokrasi, dan yang kelima yaitu demokrasi dan masyarakat madani. Baiklah, masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokrasi adalah pemilu. Selanjutnya yaitu konsep-konsep demokrasi, meliputi 1. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu prinsip bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Dan yang kedua, pemilihan umum, yang berarti warga negara memiliki hak dan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum untuk memutuskan perwakilan di pemerintahan. Yang ketiga, hukum dan keadilan, yakni demokrasi harus didasari pada hukum yang setara dan perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu kebebasan individu, yang berarti hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul serta dihormati dan dijaga. Yang selanjutnya, pembagian kekuasaan, yakni prinsip bahwa kekuasaan harus dibagi antara berbagai cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas, yang artinya pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat diawasi serta diberikan pertanggungjawaban. Yang selanjutnya yaitu pluralisme, yang berarti pengakuan terhadap keberagaman pendapat dan nilai-nilai dalam masyarakat serta penyelesaian konflik melalui proses demokrasi. Yang terakhir yaitu perlindungan minoritas, yang berarti demokrasi melindungi hak-hak minoritas dari penindasan oleh mayoritas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi adalah elemen-elemen kunci yang mendukung sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Pilar-pilar demokrasi itu sendiri termasuk yang pertama, pemilihan bebas dan adil, yang berarti pemilihan umum yang bebas dan adil adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ini mencakup hak warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka tanpa tekanan atau hambatan yang tidak sah. Yang selanjutnya yaitu hak-hak manusia atau hak asasi manusia. Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah penting dalam demokrasi. Ini termasuk kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang selanjutnya, pembagian kekuasaan, yang berarti prinsip pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Yang selanjutnya, kebebasan pers, yakni media yang bebas dari independen
memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi dengan memberikan informasi yang akurat dan kritis kepada masyarakat. Yang selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat, yaitu demokrasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Ini meliputi pemilihan umum, aksi sipil, dan keterlibatan dalam proses politik. Yang selanjutnya yaitu pengawasan dan akuntabilitas, yakni masyarakat harus dapat mengawasi tindakan pemerintah dan mengharapkan pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, perlindungan minoritas, yakni demokrasi yang sehat harus melindungi hak-hak minoritas dan pencegahan tirani mayoritas. Yang selanjutnya, ketidakberpihakan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan yang independen dan ketidakberpihakan penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Selanjutnya, toleransi dan dialog, yakni masyarakat yang toleran dan kemampuan untuk berdialog akan mencapai konsensus sangat penting dalam demokrasi yang berfungsi. Dan yang terakhir, pendidikan publik, yakni masyarakat yang teredukasi tentang sistem demokrasi dan isu-isu politik dapat membuat keputusan yang lebih lanjut, yang lebih bijak dalam pemilihan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Sebagai catatan yaitu, pilar-pilar demokrasi ini saling terkait dan bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Hilangnya salah satu pilar-pilar ini dapat mengancam stabilitas demokrasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu materi mengenai budaya demokrasi. Budaya demokrasi merujuk pada norma, nilai, sikap, dan praktik yang mendukung dan memperkuat sistem demokrasi dalam suatu masyarakat. Budaya demokrasi adalah aspek penting dalam memastikan kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa elemen kunci dari budaya demokrasi meliputi: yang pertama, partisipasi aktif, yakni masyarakat yang aktif terlibat dalam proses politik termasuk pemilihan, memilih umum, dan diskusi politik merupakan ciri budaya demokrasi. Partisipasi ini bisa melalui pemungutan suara, demonstrasi, atau aksi sipil. Yang selanjutnya, toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan berpendapat, yang artinya budaya demokrasi mempromosikan toleransi terhadap pandangan dan keyakinan yang beragama. Ini mencakup penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan hak atau menyuarakan pandangan tanpa takut represif. Yang selanjutnya, dialog dan konsensus, yakni budaya demokrasi mengedepankan dialog sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam memecahkan masalah politik. Ini menghindari perdebatan otoriter atau konflik bersenjata. Yang selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yakni budaya demokrasi memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan, privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Selanjutnya, kebebasan pers dan informasi, yakni budaya demokrasi mengikuti pentingnya media yang bebas dan independen sebagai sumber informasi yang kritis bagi masyarakat. Selanjutnya, pendidikan politik, yakni pendidikan politik yang baik membantu warga negara memahami sistem demokrasi, hak-hak mereka, dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih dan anggota masyarakat. Yang selanjutnya, pengawasan dan pertanggungjawaban. Budaya demokrasi mendorong pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara adalah prinsip utama. Yang selanjutnya, perlindungan hak minoritas, yang artinya budaya demokrasi menekankan perlindungan hak-hak minoritas dari penindasan oleh mayoritas. Yang terakhir, keadilan dan ketidakberpihakan, yang artinya prinsip-prinsip keadilan dan
ketidakberpihakan dalam sistem peradilan adalah bagian integral dari budaya demokrasi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai demokrasi dan masyarakat madani. Demokrasi dan masyarakat madani adalah dua konsep yang sering kali saling terkait dan mendukung satu sama lain, terutama dalam konteks pengembangan masyarakat yang demokratis. Hubungan antara demokrasi dan masyarakat madani yaitu yang pertama, partisipasi aktif, yakni baik demokrasi maupun masyarakat madani mendorong partisipasi aktif warga negara. Demokrasi mengharapkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan. Masyarakat madani juga mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya, pengawasan dan pertanggungjawaban. Yakni kedua konsep ini menekankan pentingnya pengawasan dalam pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Demokrasi mendorong pengawasan politik, sementara masyarakat madani mengawasi organisasi nirlaba dan lembaga kemasyarakatan. Kedua aspek ini bertujuan untuk mencapai pertanggungjawaban yang lebih baik. Yang selanjutnya, kebebasan hak asasi manusia, yakni demokrasi dan masyarakat madani memperjuangkan kebebasan individu dan menghormati hak asasi manusia. Demokrasi melalui hukum dan lembaga-lembaga peradilan, sementara masyarakat madani melalui inisiatif sosial dan perubahan. Yang selanjutnya, keadilan sosial dan toleransi. Keduanya mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan toleransi terhadap perbedaan. Masyarakat madani seringkali terlibat dalam inisiatif sosial untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sementara demokrasi berusaha mencapai keadilan melalui kebijakan dan legislatif. Yang selanjutnya, pendidikan dan kesadaran publik, yaitu baik demokrasi maupun masyarakat madani membutuhkan pendidikan dan kesetaraan publik. Masyarakat madani sering berperan dalam penyuluhan dan pendidikan masyarakat, sementara demokrasi memerlukan pemahaman masyarakat tentang sistem politik dan partisipasi dalam pemilihan umum. Yang terakhir, perlindungan hak minoritas, yaitu keduanya berkomitmen untuk melindungi hak-hak minoritas dari penindasan. Demokrasi melalui prinsip-prinsip seperti aturan mayoritas dengan menghormati hak minoritas, sementara masyarakat madani dapat menjadi suara bagi kelompok minoritas. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi ini, mari kita simpulkan, masyarakat dan demokrasi adalah dua konsep yang dapat saling melengkapi dan menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi yang berfungsi dengan baik. Masyarakat madani dapat menjadi motor perubahan sosial dan politik yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi atau tugas PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita sebagai mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.